warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi guys. Selamat menyaksikan bersama Mbah Kan Lombok. Di sini Mbah Kan Lombok akan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi daun cabai merah itu yang terkena keriting atau ada trip. Di sini Mbah Kan Lombok akan memberikan solusi yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Teman-teman, jika ada masalah dengan daun cabai yang di lahan teman-teman itu keriting, kemungkinan ada dua hal, yaitu dari akar maupun dari kutu-kutuan. Di sini Mbah Kan Lombok akan memberikan solusi yang tepat bagi teman-teman semuanya. Mari kita saksikan bagaimana tanda-tandanya daun cabai itu akan terserang trip. Di sini di tempat saya sendiri ini Mbah Kan Lombok menanam sekitar 1850 batang dan alhamdulillah hanya sedikit yang terserang trip itu. Dan bagaimana cara penanganannya itu Mbah Kan Lombok sangat mudah sekali. Mari kita saksikan langsung di TKP. Yuk langsung ke sana. Teman-teman, inilah yang namanya trip teman-teman ya. Ini kemungkinan dari akarnya atau dari kebanyakan pupuk teman-teman ya. Kalau dilihat dari hewannya itu tidak ada, nah, lihat sendiri tidak ada hewannya, bisa dilihat tidak ada hewannya teman-teman ya. Di sini tidak ada hewannya yang namanya trip. Ini kemungkinan dari over pupuk kemarin, karena Mbah Kan Lombok sendiri tidak ikut mengocor di sini. Dan nanti Mbah Kan Lombok akan memberikan solusi bagaimana cara menyembuhkan atau bagaimana caranya pucuk ini tumbuh lagi yang namanya daun baru biar klimis. Teman-teman, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan kasih like, komen, dan subscribe di channel Mbah Kan Lombok. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi para pemula maupun master-master lainnya. Di sini Mbah Kan Lombok nanti akan memberikan solusi tentang bagaimana untuk pencegahan atau menyembuhkan yang namanya daun keriting itu memakai bahan aktif apa, dan nanti saya akan sebutkan nama merek dagangannya. Saya tidak pernah memakai yang apa ya, maaf teman-teman ya, saya tidak pernah memakai yang murah-murah itu. Saya memakai yang agak mahal, karena dengan harga yang mahal pasti khasiatnya juga mantap. Di usia 37 hari ini rawan-rawannya dengan daun keriting teman-teman ya. Dan alhamdulillah punya Mbah Kan Lombok ini hanya ada beberapa yang sedang keriting, dan kemarin pada pengocoran ke-8 itu Mbah Kan Lombok tidak mengikuti, dan saya serahkan pada pekerja saya teman-teman ya. Dan ini ada tanda-tandanya.
Nah, seperti ini akan keriting, tapi ini tidak parah. Nah, tidak parah teman-teman ya. Kita lihat lagi. Di dalam budidaya tanaman cabai itu tentunya mengalami kendala-kendala yang sangat luar biasa. Dan kalau tanam di musim kemarau ini, kendalanya yaitu satu, kekeringan, dan jika tidak ada mata air atau sumur bor, itu kemungkinan bisa kering lahannya dan cabenya itu bisa layu. Dan alhamdulillah bahkan Lombok punya sumur bor. Kita lihat, nah, di situ itu bahkan Lombok punya sumur bor dengan pipa PVC ukuran 3 dim dengan memakai diesel yang berbahan bakar masih solar teman-teman ya. Dan seperti ini teman-teman ya, ini lagi keserang keriting. Saya yakin untuk daun keriting ini karena disebabkan dengan adanya pemberian pupuk yang sangat overdosis. Dan sebagian juga tidak ada, dan sebagian juga ada. Nah, seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ini mulai ada tanda-tandanya daun keriting. Dan daun keriting itu bagi bahkan Lombok bisa disembuhkan teman-teman ya. Dan bisa kita lihat lagi sekitar 1 minggu atau 10 hari teman-teman ya, setelah paritnya saya kasih air. Insya Allah hari Sabtu dan Minggu ini akan saya isi airnya. Tanggal berapa itu? Tanggal 30 bulan 7 itu teman-teman ya. Hari Sabtu tanggal 31 dan minggunya itu tanggal 1 saya akan kasih paritnya dengan air. Dan jika sembuh akan saya buat konten lagi teman-teman ya. Ini saya berada di sawah sekitar pukul 5. Nah, itu mataharinya teman-teman ya. Untuk penanggulangan cabai merah yang terserang trip itu merupakan hal yang sangat sulit dilakukan bagi para petani pemula jika tidak mengetahui obat-obatnya dan cara-cara pemupukannya. Dan nanti bahkan Lombok akan memberikan solusi yang terbaik mungkin bagi para pecinta tanaman cabai. Kita akan menyaksikan lagi lebih dalam lagi, yaitu pada tanaman cabai Imula Reborn. Di sini ini tanaman cabai Imula New teman-teman ya.
Untuk kendala tanaman cabai itu banyak sekali yang bisa kita alami kalau tidak jeli pada petaninya teman-teman ya. Penyakit-penyakit pada tanaman cabai itu banyak sekali dan hanya itu saja teman-teman ya. Kemungkinan kalau di musim penghujan itu hama atau penyakitnya yaitu antraknosa atau patek atau belek. Dan kalau musim kemarau ini kendalanya banyak yaitu kekeringan dan banyak kutu-kutunya. Dan alhamdulillah ini sudah saya spray dengan racian saya sendiri, yaitu racian kutu mabuk teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, bisa dilihat di sini Imula Rebon teman-teman. Kemarin sudah saya share perbedaan antara Imula Rebon dan Imula New, itu sudah saya berikan yang lebih jelas itu bagaimana tanda-tandanya. Dan besok kalau ini sudah besar insya Allah tetap saya akan buat konten lagi, yaitu perbedaan yang lebih menonjol pada buahnya. Teman-teman, jika menyukai video ini dan jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe di channel Mbah Khan Lombok. Tentunya dengan subscribe teman-teman semuanya, semoga channel Mbah Khan Lombok bisa lebih besar lagi dan memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi para pemula maupun master-master cabai yang sudah handal. Dan alhamdulillah di sini tidak ada yang namanya virus kuning atau bule atau mosaik, itu tidak ada teman-teman ya. Untuk mengatasi daun cabai yang kena keriting, yaitu lakukanlah penyemprotan dengan bahan aktif abamectin bagi Mbah Khan Lombok sendiri. Bahan aktif abamectin itu dari merek dagang Agrimek teman-teman ya. Saya tidak pernah memakai bahan aktif abamectin yang lain-lainnya, kecuali saya memakai merek dagang Agrimek atau dari Seginta itu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sangat baik hasilnya, tapi harganya itu sangat mahal. Dari Mbah Khan Lombok dengan harga mahal, tentunya semua itu ada khasiatnya yang sangat luar biasa juga. Untuk cara pengaplikasiannya, yaitu Mbah Khan Lombok memakai ukuran 5 mili untuk 16 liter air atau 1 tangki itu teman-teman ya. Dispraykan interval 4 hari sekali, bisa dimix dengan fungi-fungi yang lainnya. Dengan penyemprotan atau penyepraian dengan jarak interval 4 hari sekali, tentunya semuanya itu akan bisa maksimal perkembangannya atau pemulihannya itu teman-teman ya. Kalau ingin cabai teman-teman baik, lakukanlah penyepraian itu jarak interval 4 hari sekali, dan jangan sekitar 1 minggu atau 10 hari, itu bagi Mbah Khan Lombok itu tidak efektif.
terus terang tidak efektif teman-teman ya. Untuk pemberian yang lain-lainnya seperti demolis itu bahkan Lombok selalu memakai, yaitu pada umur sekitar 10 hari sampai umur 25 hari. Untuk umur 25 hari ke atas bahkan Lombok selalu memakai bahan aktif Abamectin dari Syngenta, yaitu merek dagangnya Agrimek teman-teman ya. Silahkan untuk mencari obat atau insek yang khusus untuk menangani masalah keriting pada daun cabai, silahkan cari Agrimek teman-teman ya. Di sini bahkan Lombok menyebutkan nama merek dagangnya karena teman-teman itu belum tahu. Semuanya tentunya sudah tahu bahan aktif Abamectin itu, tapi bahkan Lombok tidak pernah memakai yang lain-lainnya, cukup memakai dari produk Syngenta saja. Maaf saya menyebutkan merek dagangnya dan produksinya. Untuk cabai Imulanyo itu bagus sekali kalau lahannya itu kering, karena cabai Imulanyo itu sudah disetting dengan kekuatan yang ekstrim teman-teman ya, sangat ekstrim. Dan untuk cabai Imula Rebon itu kemungkinan di musim penghujan itu sangat bagus. Teman-teman, jika memakai Abamectin itu kalau penyepraiannya harus telaten, istilahnya harus rata semuanya. Jangan lakukan penyepraiannya dengan berlari atau tergesa-gesa. Dan seperti ini, ruasnya juga pendek teman-teman ya. Ini Imula New. Dan seperti ini loh teman-teman, ini sedang keserang yang namanya keriting. Ini disebabkan dengan OD-nya pupuk teman-teman ya. Untuk cara penanggulangan yaitu tadi sudah saya uraikan di depan, yaitu saya memakai bahan aktif Abamectin pada umur 25 ke atas dengan dosis 5 mili untuk satu tangki yang isi 16 liter. Tentunya teman-teman ya, ini bahkan Lombok berada di daerah Kapas,
yaitu di daerah Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, teman-teman ya. Dan suasananya sangat mendung, teman-teman ya. Semoga nanti bisa hujan dan besok tidak jadi untuk mengairi dengan diesel atau memakai diesel untuk mengairi di parit ini. Ini terus terang, bahkan Lombok tidak memakai pupuk dasaran, cukup mengandalkan dengan pupuk kocoran, teman-teman ya. Besok akan saya buatkan channel yaitu tentang macam-macam pupuk yang saya pakai selama tanam cabai merah itu, teman-teman ya. Ini Imula Reborn pertumbuhannya sangat rata. Untuk pemberian kalsium nanti setelah saya kasih air bos ya, untuk pemberian kalsium kapur gamping atau kapur bangunan nanti akan saya kasih 1 sendok untuk 1 lubang tanaman, karena kalsium bisa membantu untuk penguatan batang pada tangkai buah, karena di musim kemarau ini rentan dengan kerontokan karena kekurangan air, teman-teman ya. Jika video ini dirasa sangat bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe di channel Mbah Khan Lombok. Jangan lupa kasih jempol dan kasih like, dan jangan lupa tekan subscribe-nya agar teman-teman bisa mengikuti kalau Mbah Khan Lombok sedang mengupload atau mengunggah video di YouTube, bisa langsung mengikutinya. Dan silahkan tanya apapun tentang cabai, selalu akan saya jawab semampu Mbah Khan Lombok. Ini sedang terjadi prosesnya, karena sudah 2 hari ini
saya spray dengan Agrimek teman-teman ya. Ini habis sekitar 4 tangki karena bahkan Lombok tidak pernah menyepray dengan tergesa-gesa teman-teman ya. Saya santai dan harus perasaan. Seandainya dirasa satu batang ini cukup, tetap bahkan selalu berpindah yang di sampingnya. Itu trik dari Mbahkan Lombok. Dan cukup sekian dari Mbahkan Lombok, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.